Analisis cost utility adalah tipe analisis yang mengukur manfaat dalam utility, beban lama hidup, menghitung biaya per utility, mengukur rasio untuk membandingkan di antara beberapa program. Dalam cost utility analysis, peningkatan kesehatan diukur dalam bentuk penyesuaian kualitas hidup atau quality adjusted life years, dan hasilnya ditunjukkan dengan biaya per penyesuaian kualitas hidup. Analisis utilitas biaya adalah teknik analisis ekonomi untuk menilai utilitas atau daya guna atau kepuasan atas kualitas hidup yang diperoleh dari suatu intervensi kesehatan. Beberapa istilah yang lazim digunakan dalam cost utilitas analisis yaitu yang pertama ada utility, yaitu menyertakan hasil dari intervensi sebagai utilitas atau tingkat kepuasan yang diperoleh pasien setelah mengonsumsi suatu pelayanan kesehatan. Yang kedua ada kualitas hidup, diukur dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitas dan pendekatan kualitas. Yang ketiga ada quality adjusted life years, yaitu suatu hasil yang diharapkan dari suatu intervensi kesehatan yang terkait erat dengan besaran kualitas hidup. Tujuan dari cost utility analysis yaitu memperkirakan perbandingan antara suatu biaya intervensi kesehatan dengan kualitas kehidupan penerima manfaat kesehatan, di mana penerima manfaat kesehatan ini yaitu pasien. Jadi secara singkatnya, tujuan dari cost utility analysis yaitu membandingkan antara biaya dengan kualitas kehidupan pasien. Manfaat cost utility analysis. Nah, dalam skala kecil dapat kita contohkan pasien. Dengan adanya cost utility analysis, pasien akan mengeluarkan biaya yang minimal namun mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam skala besar, manfaatnya yaitu pemerintah dapat menentukan kebijakan dalam hal pemberian subsidi terhadap obat atau suatu intervensi kesehatan. Kelebihan dari cost utility analysis ini ditujukan untuk mengetahui kualitas hidup, sedangkan untuk kelemahan dari cost utility analysis ini bergantung pada penentuan nilai Kelly, yaitu pada status tingkat kesehatan pasien. Studi kasus 1. Studi kasus makalah ini menggunakan jurnal analisis biaya dan nilai utilitas pada pasien hemodialisis yang diberikan terapi eritropoiesis di rumah sakit. Jurnal ini membahas mengenai mana yang lebih cost utility antara terapi eritropoiesis, hemapo, dan epodion di rumah sakit. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu pasien gagal ginjal kronik yang menjalankan hemodialisis. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 45 pasien yang mendapatkan terapi hemodialisa selama 1 bulan. Penggunaan terapi eritropoietin hemapo sebanyak 53% dengan jumlah pasien 24 orang, sedangkan pada penggunaan eritropoietin epodion sebanyak 47% dengan jumlah pasien 21 orang. Berdasarkan data yang diperoleh dari 45 responden, hasil uji laboratorium kadar hemoglobinnya menunjukkan bahwa semua pasien penyakit ginjal kronis mengalami anemia. Pemberian terapi eritropoietin pada pasien penyakit ginjal kronis harus disesuaikan terlebih dahulu dengan keadaan pasien. Sebelum diberikan eritropoietin, dilakukan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu. Berdasarkan jumlah penggunaan terapi eritropoietin, pasien banyak menggunakan terapi eritropoietin hempo dibandingkan epodion. Ini disebabkan karena beberapa faktor, antaranya yaitu dokter dan perawat yang bertanggung jawab di bagian hemodialisis mengikuti pedoman terapi hemodialisis terbaru di Indonesia, yaitu berdasarkan standar acuan dan pedoman hemodialisis pada Persatuan Nefrologi Indonesia. Selain itu, mengingat kembali bahwa penggunaan terapi eritropoietin tidak murah, sehingga pemilihan hemapo lebih memberikan solusi. Hal ini dikarenakan setiap individu dapat memberikan respon yang berbeda terhadap obat yang sama tergantung metabolisme obat di dalam tubuh. Kualitas hidup pasien gagal ginjal sangat berkaitan dengan terapi hemodialisis. Hasil menunjukkan yang paling lama menjalani hemodialisis yaitu pada usia lebih dari 5-10 tahun. Hal ini dikarenakan pasien merasa kualitas hidupnya meningkat jika melakukan hemodialisis secara rutin dengan menjalani pola makan atau diet dan gaya hidup yang sehat. Pasien yang sudah menjalani terapi hemodialisis kemudian hidupnya meningkat karena sudah beradaptasi terhadap terapi hemodialisis yang dijalani baik secara fisik maupun psikologis. Kemudian pasien yang menjalani terapi tersebut
diberikan kuesioner untuk mengetahui respon kualitas hidupnya, di mana kuesioner tersebut mencakupi beberapa pertanyaan mengenai kemampuan berjalan. Nah, yang pertama itu perawatan diri, kemudian ada kemampuan yang bisa dilakukan, rasa tidak nyaman atau nyeri, dan rasa cemas atau depresi seperti sedih. Di mana dalam kuesioner tersebut diberikan penilaian, terdapat poin 1 sampai 5, di mana poin 1 menunjukkan tidak ada masalah, kemudian poin kedua menunjukkan sedikit ada masalah, poin ketiga itu menunjukkan cukup ada masalah, dan poin keempat menunjukkan sangat ada masalah, dan terakhir poin kelima menunjukkan amat sangat ada masalah. Bisa dilihat pada tabel berikut. Dilihat dari rata-rata utilitas pasien penyakit ginjal kronik di RSUD Prof. Aloy Sabo, Kota Gorontalo, yaitu sebesar 0,673. Hasil ini menunjukkan pasien cukup merasa sehat dengan menjalani hemodialisis sebagai terapi pengganti fungsi ginjal, di mana pengukuran Ultinity menggunakan skala 0 sama dengan mati dan 1 sama dengan sehat. Hasil ini juga menunjukkan pasien yang paling banyak mengalami masalah pada dimensi rasa tidak nyaman atau nyeri. Sedangkan nilai utilitas rata-rata EKIS PAS itu sebesar 71,4. Hasil ini menunjukkan status kesehatan yang dialami pasien berada pada tingkat cukup karena mendekati kesehatan terbaik, yaitu pada skor 100. Yang berjudul Analisis Utilitas Biaya Pasien Dispepsia BPJS dan Non-BPJS Kombinasi Obat Antasida Ranitidin dengan Antasida Lansoprazol sebagai referensi. Di jurnal tersebut membandingkan mana yang lebih cost utility antara biaya pasien dispepsia BPJS dengan non-BPJS kombinasi obat antasida ranitidin dengan antasida lansoprazol. Terapi obat kombinasi yang dianalisis adalah kandungan zat aktifnya, yaitu antasida dan ranitidin serta antasida lansoprazol, baik obat generik untuk pasien BPJS dan obat branded generik untuk pasien non-BPJS. Pada pasien jaminan BPJS dan non-BPJS yang diberikan terapi pengobatan kombinasi kandungan zat aktif yang sama pada kedua kategori tersebut, dengan perbedaan obat generik dan obat generik branded. Dengan demikian, dapat diketahui perbandingan biaya dan kualitas hidup pada pasien dispepsia secara keseluruhan dengan perspektif pembiayaan dari segi sarana kesehatan. Biaya yang dihitung dan dibandingkan pada masing-masing pasien dispepsia adalah biaya langsung yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien rawat jalan, terutama pada total biaya obat pada pasien yang sama dan berkunjung lebih dari 1 kali dalam 1 bulan ke klinik tersebut. Pada tabel sebelumnya menunjukkan perhitungan unit cost per bulan untuk biaya obat pasien BPJS dengan kombinasi obat antasida dan ranitidin generik diketahui sebesar 16.240 per orang, lebih efisien dibandingkan pasien non-BPJS yang menggunakan obat branded generik, yaitu sebesar 185.600 per orang. Sedangkan untuk pasien BPJS dengan kombinasi obat antasida dan lansoprazol generik diketahui sebesar 32.164 per orang, lebih efisien dibandingkan dengan pasien non-BPJS yang menggunakan obat branded generik, yaitu sebesar 285.700 per orang. Maka dari itu, secara berurutan, biaya yang terendah atau unit cost terendah sampai yang tertinggi adalah G1 lebih kecil dari G2, G2 lebih kecil dari B1, B1 lebih kecil dari B2. Maka biaya yang paling efisien dan efektif yaitu pada pasien BPJS yang menggunakan kombinasi obat antasida dan ranitidin.